Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak calon peserta didik kelas 10 multimedia yang selalu diselenggarakan. Semoga dalam kondisi sehat, kondisi bahagia, dan tetap terjaga keselamatannya. Baik, perkenalkan, nama saya Salis Nurhayati, salah satu dari guru kompetensi kalian multimedia, akan memberikan sedikit materi mengenai kegiatan praktek kerja lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah pembelajaran bagi peserta didik pada SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan, SMALB, dan LKP yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa PKL itu sifatnya wajib bagi peserta didik sekolah kejuruan. Nah, dilaksanakannya di mana? Di dunia kerja. Dengan ada waktu tertentu, kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum dunia kerja. Tujuan dari PKL. Tujuan yang pertama adalah menumbuh kembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada peserta didik. Pada dunia kerja, karakter dan budaya jelas sangat berbeda sekali dengan karakter dan budaya yang peserta didik dapatkan di sekolah. Ada banyak sekali karakter budaya yang perlu ditumbuh kembangkan pada saat anak-anak itu sudah terjun di dunia kerja. Sebagai contoh, ketika anak masih pada usia atau pada masa anak-anak masih bersekolah, ketika mensikapi terlambat saja, maka anak ketika masih berada di bangku sekolah, terlambat mereka masih agak santai. Dalam benak mereka, dalam benak anak-anak itu hanya paling nanti ditegur Bapak Ibu guru, atau mungkin hanya di alpa, atau paling ekstrim hanya pada masalah nilai. Sedangkan karakter dan budaya terlambat kalau sudah di dunia kerja maka akan fatal akibatnya. Terlambat sekali mungkin baru teguran lisan. Terlambat 2 kali sudah ada SP, surat peringatan. Terlambat 3 kali langsung sudah ada SP yang langsung Anda diresign atau bahasa kasarnya Anda dipecat dari dunia kerja. Oleh karena itu karakter dan budaya seperti itu disiplin, terus menghargai orang, peka dengan lingkungan, itu harus sudah ditumbuh kembangkan sejak awal pada masa sekolah melalui kegiatan praktek kerja lapangan. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja. Kurikulum yang disampaikan atau diberikan di sekolah tentu tidak akan selengkap dari kebutuhan kurikulum yang ada di dunia kerja. Kurikulum di dunia kerja sifatnya adalah dinamis, selalu mengikuti kebutuhan atau mengikuti perkembangan apa sih yang dibutuhkan sekarang ini, apa sih yang lagi ngetren sekarang. Nah, oleh karena itu, maka peserta didik perlu diberikan PKL itu untuk lebih mengetahui apa yang saat ini sedang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan PKL, maka dari pihak sekolah akan melakukan sinkronisasi kurikulum antara kurikulum yang di sekolah dengan kurikulum yang ada di dunia kerja. Nanti akan didapatkan kebutuhan-kebutuhan atau misalnya contoh sekarang kalau di multimedia lebih banyak
sekarang ini yang dibutuhkan menjadi seorang konten kreator. Oleh karena itu, maka nanti kurikulum yang di sekolah itu sudah akan disiapkan terlebih dahulu, misalnya aplikasi-aplikasi yang digunakan akan disesuaikan dengan aplikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Nah, di sekolah sudah dipersiapkan, tetapi dalam pengaplikasiannya anak akan lebih bisa mengaplikasikannya dan lebih mengetahui kebutuhan di dunia kerja itu dengan cara melaksanakan praktek kerja lapangan di dunia kerja. Tujuan yang ketiga adalah untuk menyiapkan kemandirian peserta didik untuk bekerja dan atau berwirausaha. Satu hal yang perlu anak-anak garis bawahi bahwa lulusan dari SMK adalah harus siap kerja. Walaupun tidak menutup kemungkinan anak-anak setelah lulus SMK bisa melanjutkan kuliah. Tetapi tantangan dan target yang dari pemerintah harapkan adalah bahwa anak-anak lulus SMK harus siap kerja. Oleh karena itu, anak-anak melalui kegiatan PKL ini diharapkan mampu untuk menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan semangat untuk berwirausaha, tidak harus bergantung ke orang lain, tidak harus bergantung pada ikut orang, harus mampu untuk berwirausaha. Banyak sekali contoh kakak-kakak kelas kalian setelah setelah PKL itu mereka langsung direkrut untuk bekerja di tempat mereka PKL. Dalam waktu beberapa tahun dari setelah mempunyai pengalaman, modal secara finansial dan modal secara pengalaman, mereka akhirnya mampu untuk berwirausaha. Walaupun mulai dari kecil-kecilan, misalnya menjadi seorang stokis desain, bisa juga menjadi seorang pengusaha sablon, bisa juga menjadi seorang fotografer, bisa juga menjadi editing audio video. Banyak sekali kakak-kakak kelas kalian. Misalnya sebagai contoh, salah satu editor di Temanggung TV itu adalah salah satu kakak kelas kalian. Yang menjadi kameramen pun juga kakak kelas kalian di Temanggung TV. Dan masih banyak sekali tempat mereka PKL itu akhirnya merekrut anak-anak SMK Jumau. Misalnya di percetakan Matrik, di percetakan Mahendra Temanggung. Insya Allah kalau di area Magelang dan Temanggung ketika anak-anak masuk ke percetakan untuk PKL ada kakak-kakak kelas kalian. Pelaksanaan untuk PKL dilaksanakan pada kelas 11, bisa di semester 3 dan semester 4, jangka waktunya 4 sampai 6 bulan.